Tengning. Kalau bukan, Nyonya selamatkan keluargaku. meski kita punya perjanjian menikah. Aku takkan menyerahkan diriku padamu. Berikan waktumu sebentar. Setelah hari ini, hubungkan burak kita berakhir di sini. Kepalaku sakit sekali. Bergairah. Di mana ini? Oh. Ini adalah proyek pengalaman imersif kostum kuno yang baru diluncurkan di sini. Biayanya, apa yang dilakukan Tangning? Sarankan berhenti memikirkan pembunuhan Pangeran Baiyu. Istana Jingwo tidak bisa melindungimu. Tengning. Istana Jingwo. Kejahatan besar, dipenjara, dihukum mati. Putra Milliampere-Stunden Kota Yingguo, Tangning, Mabuk Buat Kerib, Membunuh pangeran ketiga Baiyu. Kejahatan besar, Penjara memukul orang. dihukum mati setelah penyelidikan. Aku tak bersalah, ini fitnah. Astaga. Aku melintasi waktu dan menjadi anak tunggal Jingwogong yang difitnah dan tewas di akhir dinasti Dawo. Di tubuh Tangning. Orang lain lintasi waktu, jadi kaisar. Atau putra mahkota. Aku malah jadi terpidana mati. Tengning. Kalau mau lakukan, cepat sedih. Anggap digigit nyamuk. Jika berhasil malam ini, akan meneruskan garis keturunanmu. Jika gagal, aku juga tak menyesal. Hei. Siapa yang kamu bilang nyamuk? Meremehkan siapa? Hei, tunggu. Meneruskan garis keturunan. Dalam sejarah, Tangning dijatuhi hukuman mati. Jenderal Jing meminta bantuan dari jenderal wanita terhebat Wu Yeshuang untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Tang. Sayangnya, bukannya berhasil meneruskan garis keturunan, seluruh keluarganya dihukum mati. Nona, tidak sempat lagi. Ini adalah konspirasi. Cepat beritahu Jenderal Jing. Itu ayahku murah hati. Sudah cukup, Tangning. Kau berbuat apa lagi? Dikrit Kaisar. Bahkan Jenderal Jing pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kau salah paham. Aku bukan Tangning yang kau kenal. Kau tidak mengerti meskipun dijelaskan. Intinya, memfitnah saya membunuh Pangeran Bai Yue, mencoba memecah belah gubernur militer dan kaisar. Saya mengerti. Kamu mau berpura-pura bodoh, kan? Jangan harap kali. Lupakan. Hentikan berpikir begitu. Kakek, cucu menelepon. Kakek, cucu menelepon. Kakek, cucu kesayangan menelepon. Aku pergi. Kamu juga ikut melintasi waktu, ponsel Hongguo memang keren ya. Ini benda apa? Hello Tuan Tang. Barang yang Anda beli sudah tiba, mau ditandatangani sekarang? Tanda tangan apanya? Kalau begitu, mau tanda tangan apa, Tuan Tang? Paket harus ditandatangani. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain aku kamu. Baik. Aku langsung tanda tangan sekarang. Kirimkan saja ke saya. Tidak mungkin. Bukankah aku sudah berpindah waktu? Kenapa ponsel masih berdering? Kakak Tangning, apa lagi yang kamu mau coba? Waktunya hampir habis, aku harus pergi. Cepatlah. Dengar, saudari. Kenapa aku tidak bisa bicara jelas denganmu? Kamu mau meninggalkan keturunan. Kalau begitu saya akan kukabulkan permintaanmu sekarang. Hei hei. Meskipun aku berjanji istriku, tapi jangan pergi terlalu jauh. Siapa yang bersekongkol melawan saya? Apa-apaan? Memang benar ada sebuah paket. Apa ini? Mengapa terlihat sangat aneh? Ini paket yang saya beli sebelumnya. Di dalamnya ada. Ah, jangan dibuka. Habis reputasiku. Selamat tinggal mama dan dunia. Ini topeng kulit manusia yang sangat indah. Mama, aku hidup kembali. Tapi kenapa ini wanita? Uhuk-uhuk. Memang ini topeng kulit manusia milikku. Par. Aku berencana pergi ke pesta kostum. Hei Tangning. Kamu menyerah saja. Menyamar keluar membebani istana Jingguo, kecuali mencapai daftar emas. Menyelamatkan bencana kelaparan, kalau tidak hanya ada jalan buntu.
Daftar emas kelaparan. Oh, maksudmu adalah selama aku menyelesaikan masalah ini, aku akan hidup. Tak perlu mati, itu mudah. Mudah. Tengning. Kamu tidak tahu takut. Sekarang ada kekeringan besar, panen buruk, pangan mahal dari emas, semua gudang kosong. Bukan hanya kamu. Bahkan rumah Duk Jingguo, megabiskin semua kekayaan, juga tidak cukup. Tidak percaya? Biar kutunjukkan kemampuanku. Aku punya trik. Pesan saja, dan lihat hasilnya nanti. Hehe, cukup. Jam berapa sekarang? Cepat lanjutkan garis keturunanmu. Kalau begitu cepat lemari, itu akan mengurangi satu momok lagi di dunia. Apa yang salah? Hei, waktu habis, ayo pergi. Downing, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku akan mengurus keluarga untukmu. Hei, kamu harus percaya padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Ini semua konspirasi. Semoga wanita ini mau mendengarkan saya. Itu tidak benar. Aku baru saja berhasil memesan, kenapa tidak ada respons? Jari emas ini tidak dapat diandalkan. Ada penundaan jaringan. Hidup raja. Hidup. Kekeringan terjadi, kelaparan meluas. Rakyat terpaksa mengungsi. Jika begini terus, ketakutan akan terjadi kekacauan besar. Menteri Keuangan. Menteri, apakah ada solusi? Yang Mulia, lihatlah. Pengumuman ini sudah lama, tapi tak ada yang berani membukanya. Ada cara lain menyelesaikannya? Menurut pendapat saya, kekeringan ini disebabkan oleh kurangnya kebijaksanaan yang mulia. Karena itu bencana diturunkan sebagai hukuman. Yang Mulia harus membuat pengakuan dosa. Memohon ampun kepada langit. Kami mendukungnya. Kalian berani sekali. Wah. Kapan anak ini keluar? Lagi sibuk. Tang Ning, berani sekali kamu kabur dari penjara. Siapa yang bilang aku kabur dari penjara? Lihatlah. Ani, Pemegang daftar emas. Pengampunan kekaisaran. Lelucon seorang kriminal. Ada hak tantang pengumuman kerajaan, cepat tangkap dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Menurut hukum Aku pegang pengumuman emas, siapa yang menyentuhku? Bersiap untuk mengabaikan kekuasaan kerajaan. Menurut hukum. Dihukum mati dengan 9 keluarga. Camus. tunggu. Ternyata kamu tidak bodoh. Tahu mengulur waktu dengan ini. Tapi tahukah kamu, jika tidak menepati janji saat ini, maka itu adalah penghinaan terhadap raja. Dan akan melibatkan seluruh keluarga besar. Seharusnya hanya kamu yang mati. Sekarang seluruh keluarga Tangmu ikut menderita. Aduh, bagaimana bisa kamu menjadi bencana? Sungguh malang bagi keluarga. Sialan. Orang bodoh takut mati sendiri sudah cukup. Menyeret keluarga Jing Kuogong. Kalau tidak ada keluarga Jing Kuo, siapa bisa menghentikan Qin Huizi di masa depan? Tang Ning. Masalah negara. Aku bisa Tidak bisa. Pengumuman disebar, bagaimana bisa menyesal, Yang Mulia melindungi. Bagaimana bisa memuaskan? Mohon Yang Mulia berpikir matang. Terima kasih Yang Mulia. Kalau berani mengambil tantangan, tentu bisa melakukan. Tak tahu malu, berani sombong. Lucu sekali. Kami pejabat tinggi pun tak bisa melakukan. Kamu hanya pemuda tak berguna. Berani sombong juga. Kalian gak bisa itu karena kalian gak mampu. Cuma sekedar kelaparan. Untukku, gampang sekali. Cuma sekedar kelaparan. Untukku, gampang sekali. cukup. Tang Ning, di balai besar ini,
Bagaimana bisa kamu bertingkah, pengawal? Seret dia keluar. Hei Yang Mulia, tunggu sebentar, cara di luar istana. Yang Mulia jika tidak percaya, bawa masuk dan lihat saja. Mi tulang babi landak. Minarik Perhatian Semeda. Apa ini? Lapor Yang Mulia. Lapor Yang Mulia, benda ini disebut mie instan. Ini makanan yang ditemukan susah payah. Lelucon, mie instan macam apa itu? Belum pernah dengar. Itu ketidaktahuanmu, Camus. Yang Mulia. Bisakah memerintahkan untuk mengambil air panas, biar saya tunjukkan kepada kalian. Oke. Benar-benar konyol. Biasanya merebus mie hanya tambahkan air atau sedikit minyak. Kamu malah tambahkan yang aneh-aneh, seperti makanan babi. Lebih baik saya kelaparan daripada memakannya. Wangi banget. Ini makanan babi, Suzaditlan. Bisa dimakan saja sudah bagus, para korban bencana hampir mati kelaparan, siapa peduli enak atau tidak. HMPH, enak juga percuma. Dengan bencana ini, ada jutaan orang yang terkena dampak. Bagaimana kamu bisa menyediakan begitu banyak makanan? Benar sekali. Bahkan gudang negara Dawu tidak mempunyai stok sebanyak itu. Tidak percaya kamu punya persediaan. Tang Ning, berapa mie instan kamu punya? Yang Mulia, saya punya sebanyak yang diperlukan. Apa? Kami belum pernah mendengar ini. Ini sangat berharga. Mana bisa didapatkan mudah? Kamu bicara sembarangan. Ya, benar. Kalau begitu, aku percaya padamu kali ini. Berapa waktu kamu butuhkan untuk mempersiapkan? Mudah saja. Tuan tua ini tidak salah lihat. 10 hari. Benar-benar cari perhatian. Hari waktu. Jangan bicara tentang persiapan sejuta makanan. Mengumpulkan tim pengangkut makanan. ITU mustahil. Tang Ning, aku beri satu kesempatan lagi. Susun kata-kata dan katakan benar. Kurasa kalian semua salah paham. Kapan aku bilang? 1 hari waktu. Jangan main-main dengan kata-kata di hadapan Yang Mulia. Kamu tidak bisa mundur. Mundur. Yang saya maksud adalah dalam waktu sebatang dupa. Saya bisa kumpulkan sejuta makanan. Apa? Sebatang dupa. Kalau jaringan tidak lambat, bahkan tidak perlu sebatang dupa. HMP. Omong kosong. Waktu memasak nasi saja bisa mengumpulkan jutaan makanan. HMPH, kalau kamu bisa benar-benar melakukannya. Maka kamu pasti orang ajaib. Ya, kalau begitu kita tidak perlu berdoa ke langit. Langsung saja berdoa kepadamu. Hahaha. Berdoa sekarang juga masih sempat. Camus. Cukup. Tang Ning, ini masalah serius. Jangan bercanda. Yang Mulia, saya tidak bercanda. Katakan 1 dupa. Yang Mulia, kalau dia begitu yakin, maka penuhi janjinya. Seseorang nyalakan dupa. Tang Ning, jika bisa kau lakukan, aku akan hapus dosamu. Kalau tidak, beberapa dosa sekaligus tak terampuni. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak tahu diri. Apa ini? Benda apa ini? Hio mulai terbakar. Kenapa tidak bergerak? Apakah menyesal sesumbar? Hahaha, Tang Ning, kenapa kamu belum mulai? Aku sudah selesai. Apa? Hahaha, kamu hanya pasrah. Berdiri di situ menunggu mati. HMPH mencari masalah sendiri. Yang Mulia, pertunjukan konyol ini harusnya Tang Ning. Sebaiknya kau beri. Penjelasan yang masuk akal. Wah Yang Mulia, jangan terburu-buru. Belum sampai waktu sebatang dupa. Bocah, saat seperti ini kau masih menunda-nunda. Lebih baik cepat pergi. Semua orang sudah menunggu pesta hahaha. Yang Mulia, Tang Ning sudah bersalah.
Sekarang menipu raja, dosanya semakin berat, mohon Yang Mulia segera perintahkan eksekusi. Sebagai contoh, Mohon Yang Mulia menghukum mati Tang Ning. Mohon Yang Mulia menghukum mati Tang Ning. Kalian semua orang tua. Seseorang datang. Ini masalah besar. Aduh, ada sesuatu jatuh dari langit. Wah, apa itu? Langit menurunkan makanan. saya sudah hidup lebih dari Belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Langit memberkati kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? sialan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sucurla. Luar biasa. Dinasti Wu selamat sekarang. Waduh. Yang Mulia. Apakah cukup bahan makanan sekarang? Tidak cukup, saya masih punya. Peranting. Kakep. Sangat cukup. Yang Mulia Perdana Menteri. Menteri Li. Bahan pangan sudah terkumpul, apalagi yang ingin kalian katakan? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Di dunia ada benda ajaib seperti ini. Pastinya kamu pakai ilmu sihir. Semua ini tipuan benar. Tipuan. Sakit tidak? Kurang ajar. Berani sekali. Menggina diriku begini. Sakit itu bagus. Berarti bukan tipuan. Kamu. Baiklah. Aku tak peduli bagaimana dia melakukannya, tapi dia memang mengumpulkan makanan. Membantu menyelesaikan bencana kekeringan. Tang Ning. Kau berjasa di bantuan bencana, tapi kesalahanmu terimbangi. Aku membebaskanmu dari harap tidak mengulangi lagi. Bijaksana sekali, Paduka. Bubar. Orang tua licik, jangan pikir aku tak tahu. Kalian yang menjebak saya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti tak apa. Masih ada waktu. Kita lanjutkan nanti. Kamu. Perdana Menteri. Bagaimana orang bodoh ini melakukannya? Jangan bilang dia benar-benar dewa, jangan omong kosong. Mana ada dewa di dunia ini? Pasti ini ulah Raja Jinggu secara diam-diam. Aku benar-benar meremehkan dia. Dia telah mengumpulkan jutaan makanan dalam waktu singkat. Apa harus kita lakukan selanjutnya? Jangan panik. Meski menyelesaikan kelaparan. Lalu bagaimana? Dia membunuh Pangeran ketiga Baiyue. Itu sudah jadi fakta. Dia bisa menghindari yang awal, tapi tidak yang akhir. Kamu pergi sekarang. Beritahu keluarga kerajaan Baiyue. Bilang saja begitu. Bagaimana melakukannya? Ingin tahu ya? Nanti malam datang ke kamar saya. Saya bisikan rahasianya. Berani bicara sembarang. Saya di Ganangshu. Saya cuma bercanda denganmu. Sejak zaman dulu, jaringan Chuan dan Yu melahirkan naga. Netizen tidak pernah bohong. Aku dari keluarga Tang. 3 generasi 1 keturunan. Sekarang, di tanganku. Akan putus keturunan. Aku merasa bersalah pada leluhur. Uhuk-uhuk. Orang tua. Anakku. Kau mati dengan tidak adil. Ayahnya tidak bisa banyak. Sudah. Ayah, aku belum mati. Hampir saja kau buat aku menangis sampai mati. Bersuhu. Kau anak pintar. Berani sekali kabur dari Ayah, kau salah paham. Sebenarnya aku hanya. Pergi. Ayahmu akan membawamu keluar kota. Duk Jingguo. Kalian semua mau pergi kemana?
Berlututlah dan terimalah dekrit kekaisaran. Baginda, pasukan Bayue datang dengan kekuatan luar biasa dan tidak akan menyerah. Saya mendesak untuk segera mengeluarkan. Pelaku pembunuhan Tang Ning ditangkap dan diserahkan kepada Bai Yue. Cara itu kemarahan Bai Yue dapat diredam. Itu benar. Jika ingin dinasti Wu stabil, Tang Ning harus mati. Kami, hamba-hamba Anda yang rendah hati, mendukung pendapat Downing mengumumkan daftar kandidat berhasil mengatasi kelaparan. Telah lama menebus dosa dengan jika hamba membunuh menteri berjasa. Bagaimana dunia melihatku? Demi rakyat jelata, mengorbankan reputasi adalah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Apalagi musibah memang karena ketidakmampuan raja, sehingga bencana turun dari langit. Raja seharusnya lebih bertanggung jawab. Omong kosong. Kamu tiap malam tidak bisa naik, masak mau menyalahkan raja. Bencana alam, apa salah raja? Ujaran sesat, kamu berniat memberontak? Berani Beraninya Camus m'en fitna Seiya. Adu Mazi m'en fitna. Haha. Bangsa Bayu punya ambisi, melanggar perbatasan negeri. Cepat atau lambat akan ada perang. Kamu sebagai pejabat negara. Bukannya membantu kaisar menyelesaikan masalah dan melawan musuh asing, malah membela Bayu. Apa maksudmu? Kamu ini orang tua tak berguna, penjahat tua, tidak tahu orang-orang di dunia ini. Semua ingin makan dagingmu, menguliti kulitmu. Ko. Rumor mengatakan anak ini mabuk tiap hari, tidak bisa diandalkan. Tak disangka begitu pandai bicara. Bagus sekali. Memang benar-benar anakku. Hahaha. HMPH. Omong besar semua orang bisa. Tahukah kamu pasukan Bayue sangat kuat? HMPH. Bahkan jika mengumpulkan seluruh kekuatan militer bisa sulit untuk melawan saat perang dimulai. Negara dalam bahaya, HMPH. Bangsa primitif. Lihat kamu ketakutan. Jika perang terjadi. Sebagai pewaris. Sendiri sudah cukup. Sont bons. Siapa yang berani bicara besar? Berani menant tanké et battant kita. Sont bons. Siapa yang berani bicara besar, menyinggung kehormatan Bai Yueku? Berani sekali kalian melukai prajurit Wu Chao. Kurang ajar. Menantang Wu Chao? Tidak perlu bicara banyak. Cepat serahkan pembunuh pangeran ketiga. Serahkan 10 kota. Minta maaf. Kalau tidak akan lebih banyak yang mati. Kalian semua harus mati. Dia. Dialah pembunuh pangeran ketiga. Bayar utusan yang urus, kami tidak akan membela. Dendam ada tuannya. Bunuh saja dia. Ini tak ada ubanganya dongong kami. Tak ta malu, tak ta malu. Kalian sungguh tak tahu malu. Seorang rakyat rendahan Wu. Berani m'embunu anggota Keraja en bas YQE, Karimati. Belum tentu saya pembunuhnya, kalaupun benar saya pembunuhnya, yang satu itu. Bangsat. Bunuh saja kalau sudah. Sont bons. Berani Manginaku, Bansa Wambayu. Bunuh dia untukku ya. Ini wilayahku. Mana bisa kalian senaknya? Berani melindungi. Ratu Wu. Tidak takut Bayu berperang? Tang Ning benar, Serigala Bayu punya ambisi, kompromi tidak akan membawa perdamaian. Menyerahkan tanah dan membayar kompensasi akan membuat Wu Chao terjebak, lebih baik dari makan sedikit-sedikit. Di aula istana saya membunuh orang, apakah kamu tidak menganggap saya ada? Kamu ingin berperang, maka silakan perang. Yang mulia, pikirkan lagi. Begitu perang dimulai, Wu Chao kita tidak punya harapan untuk menang. Saat itu, tanah dan sungai hancur, rakyat menderita. Aku tidak punya muka untuk bertemu leluhur kita di bawah tanah. Mon pertimbanquant negara dan rakyat terlebih dahulu. Mohon yang mulia berpikir 2 kali. Dengan kelompok oportunis ini, jika kerajaan Wu tidak hancur, melampaui akal sehat. Diam. Jika aku tidak bisa melindungi menteriku, bagaimana aku bisa melindungi kerajaanmu? Tang Ning, aku tidak akan menyerahkannya. Tak kusangka permaisuri ini begitu keras, jika bisa menaklukkannya. Keren banget kalau dipikir. Sebelum pergi, raja kita bilang.
Kalian di Wucha tak mau perang, boleh saja. Tapi harus mengikuti aturan kami, Bai Yue. Anak muda ini akan bertanding dengan prajurit Bai Yue kami. Nyawa jadi taruhan. Masalah selesai. Tak tahu malu. Semua orang tahu pewaris istana Yasukuni tidak punya kekuatan. Berani berduel denganku. Xiao Shuang. Apa kamu khawatir padaku? Siapa yang khawatir? Aku takut kau mempermalukan dinasti Wu. Gadi Kessil. Jika kamu mau bertarung, silakan. Malam ini, datang ke kamarku. Aku pasti akan melawanmu sampai habis. Tadak tahu malu. Kau barber. Kikikik. Cepat pergi seperti anjing. Gadi Kessil. Kamu ingin mati, aku kabulkan. Kan bunuh kamu. Aku akan memberi pelajaran padanya. Tuan Yasukuni memang punya anak baik. Dia sebenarnya tidak punya keahlian lain. Tapi kalau jadi pengecut, dia nomor 1. Ah, Dia memang tidak punya kemampuan, naik ke sana hanya untuk mati. Anakku bukan urusan kalian. Apa ada masalah? Harimau hitam, beri wanita ini pelajaran yang setimpal. Biarkan pengecut dinasti Wu melihat jati diri mereka. qu'est-ce que tu attends, Bai Yu? Dinasti Wu Anda, apakah sudah tidak ada lagi pria yang memiliki penis? Mereka mengirim seorang wanita ke medan perang. Sungguh menyedihkan. Hindari bersikap agresif secara datanglah untuk menerima pertempuran ini menyangkut kehormatan dinasti Wu. Sekalipun berarti kematian, aku akan menang. Berani lawan aku. Mulai berlatih usia 3 tahun, jadi ahli usia 10, dan kalahkan semua lawan usia 15. Hari ini, aku akan membunuhmu. Agar semua orang tahu reputasi Black Tiger. Lihat ini. Tidak baik. Pemimpin ye bukan tandingannya. Kuat sekali. Menyebalkan sekali. Apakah kita akan kalah? Gunakan teknik dalam. Ada apa? Pegang ini, bisa berguna saat genting. Sialan. Kalian curang. Curang. Rahasia Taos Hong Yuan, petir di tangan. Petir di tangan, kenapa belum pernah mendengarnya? Kalian sudah menyerah. Pertandingan ini dimenangkan oleh Wu Chao. Kalian menang. Itu belum pasti, hati-hati. Hahaha. Panglima Ye. Hahaha. Tak tahu malu. Kalah masih mau menyerang diam-diam. Tipu Muslia peut lancer la lutte du paquet. Kalian nggak ngerti itu? Hahaha. Tanpa senjata aneh itu, mau lawan aku pakai apa? Ayo ulang. Berani-beraninya menantangku. Cari mati. Membela si sampah. Sekarang nyawamu sendiri hampir hilang, bodoh sekali. Sampah tak berguna. Wajah klan Wu dipermalukan. Cukup. Kami menyerah. Ini duel antara aku dan dia. Apa hakmu ikut campur? Harus dia yang mengatakannya sendiri. Wanita Sialan, Mengaku Kala Tidak, Wanita Bodo. Ayo cepat menyerah. Yu adalah pemimpin penjaga kerajaan, berjuang sampai mati. Pemimpin Ye. Pemimpin. Apa kamu bodoh? Cepat menyerah. Ah, Meman Setia Sekali Seperti Anjing.
Bagaimana kalau? Bergabunglah dengan kami di Baiyue. Kami bisa menjamin kesuksesanmu. Mengapa harus mati? Demi dinasti Wu yang lemah ini? Kalian semua barbar. Semua harus dibunuh. Kalau kau mau mati, aku bantu. Bunudia. Hahaha, kalian pengecut dari dinasti Wu. Lihat baik-baik pahlawan kalian. Akan kutebas sampai mati, ya? Komandan Ye. Berhenti. Orang tua, lepaskan aku. Anakku jangan pergi, pergi sana akan mati juga. Dia kering demi aku. Hanya bisa melihat dia dibantai mati, masih lelaki? Anakku? Ya ampun. Kenapa kamu menghalangi aku? Meskipun aku mati, aku tidak akan menyerah. Kamu bodoh atau bagaimana? Mengapa mempertaruhkan nyawamu? Bukankah kau punyaku? Dasar kura-kura bersembunyi di balik wanita, akhirnya memberanikan diri untuk naik. Karena kamu terburu-buru untuk mati. Aku akan datang dan mengabulkan keinginanmu, orang bodoh yang sombong. Aku akan mencincangmu. Kamu tidak bisa berkelahi, jadi aku akan melakukannya. Meskipun saya tidak mahir dalam seni, tapi saya punya masalah. Istirahatlah sekarang. Berikutnya, serahkan padaku. Bodoh sekali. Rela mengorbankan nyawa untuk seorang wanita. Bukankah itu lebih baik? Jika anak ini mati, rencana besar kita berhasil. Nak, turunlah. Biar ayah yang bertarung gantimu. Tang Ning. Jangan berbuat nekat. Cepat mundur, Yang Mulia, tua. Tenang saja. Cuma sekelompok pengecut, aku bisa menindas dengan mudah. Empire Mati Mazi Berani Manginakami, Siarimuitam. Bunuh dia balas dendam pangeran ketiga. Jangan khawatir, Tuan, aku akan menghancurkan tulang anak ini. Sedikit demi sedikit. Agar arwah pangeran ketiga di surga tenang. Anak muda, keluarkan pedangmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Menghadapi tipe orang seperti kalian, aku tidak perlu pakai pedang. Berani remehkan aku, cari mati. Tunggu sebentar. Kenapa? Sekarang tahu takutnya. Kalau kau mau berlutut dan panggil aku 3 kali kakek. Lalu bunuh diri untuk minta maaf. Aku bisa biarkan tubuhmu utuh. Hahaha. Kamu kebanyakan mikir. Menurutku, kamu sendirian. Tidak cukup untuk aku lawan. Panggil semua orangmu. Serang bersama-sama. Jangan bertindak gegabah. Tang Ning jangan bertindak impulsif. Terlalu percaya diri. Hei Hu sudah tak terkalahkan, ditambah dengan orang seperti Hu Yantu. Dia pasti mati, benar-benar carry mati. Sombong, kalau kamu cari mati, aku penuhi permintaanmu. Bunudia. Ninga hati-hati ya. Cepat menghindar. Kenapa anak ini diam saja? Apa dia kaget sampai beku? Penciptaan sendirilah yang membuat kehancuran. Bunuh aku. Kalian pantas? Gantungkan. Bagaimana mungkin? Kamu percaya cahaya? Makhluk apa ini? Kenapa panik? Anak ini hanya membual. Bunuh dia. Mencari mati.
Apa ini? Sial, mengapa ada benda sehebat ini di dunia? Benda ini meskipun bentuknya aneh, tapi membunuh secepat kilat. Cepatnya luar biasa. Benar-benar senjata sakti. Tidak menyangka anak ini memiliki cara yang hebat. Jika dia bantu, para menteri berani menipu saya. Mengapa Wu dinasti tidak berkembang? Ini anak saya? Bagus. Dalam perang ini Wu dinasti menang. Berhenti memukul. Saya Miniera, saya Miniera. Menyerah. Saya setuju. Putra mahkota. Aku yang nekat. Berani datang menantang. Anggap aku sebagai Mafkan Aku. Terima kasih, Terima kasih, putra mahkota. Memang anak muda. terlalu lembut. Kamu salah paham. Aku cuma gak mau mukaku kena darah saat bunuh kamu. Bunuh kamu. Satu tangan cukup. Baik, Beck. Bagus sekali membunuhnya. anakku hebat, hebat sekali. Hahaha. Giliranmu. Mau mati gimana? Kau tidak bisa bunuh aku. Jika mati, Bai Yue tidak akan melepaskanmu. Masih berani mengancam putra mahkota ini. Yang mulia, tunggu dulu. Satu kematian Heihu tidak masalah. Jika membunuh Huyantu ini, Bai Yue pasti menyerang dinasti Wu. Tang Ning mungkin punya artefak sakti. Tapi jumlah tak bisa lawan banyak. Mohon pikirkan kembali. Berhenti. Tang Ning. Kerajaan Wu masih lemah. Belum bisa memulai perang dengan biarkan dia. Jangan berindak emosional dan pada yang mulia betul. Jika Kobunu Aku Kerajaan Bayu Akan Mangangkurkan Kerajaan Wu. Haha, kalau berani bunuh aku saja, haha. Ah. Demi yang mulia. Aku biarkan kamu hidup. Tapi hukuman tidak akan terlepas begitu saja. Kembali dan katakan pada raja kalian. Jika perang pecah, aku akan melawan sampai akhir. Ah. Tunggu saja, aku pasti akan kembali membalas dendam. Yang mulia, tugas berhasil diselesaikan. Bagus, Tang Ning, ini meningkatkan kehormatan negara kita. Hadiah besar diberikan. Aku mengangkatmu sebagai jenderal tertinggi, pejabat 1. Masuk ke istana dengan pedang, jangan terburu-buru di hadapan kaisar. Yang mulia, Sebentar. Putra Pangeran Tang memberikan jasa besar, pemberian penghargaan pantas. Orang tua ini salah makan obat. Yang mulia bijaksana. Terima kasih, Yang mulia. Waktu sudah tidak awal lagi. Ada urusan, lapor. Jika tidak, bubar. Yang mulia. Musim bertanam teletiba, berbulan-bulan tanpa hujan. Tanah kering tidak bisa ditanami jika tidak diatasi. Aku takut akan ancaman kelaparan lagi. Ada yang punya solusi. Saya sarankan putra mahkota Tang untuk menangani masalah ini. Kenapa orang tua ini tiba-tiba memuji saya? Ternyata aku ditunggu untuk ini. Yang mulia, jangan lakukan itu. Anakku kurang berbakat, mungkin sulit untuk mengambil tanggung jawab ini. Duke Jinghua. Perlukah mengangkat yang berbakat tapi menghindari kerabat? Kemampuan putra mahkota Tang. Kami semua melihat ini, harus menyelesaikannya sekarang. betul sekali. Pangeran Tang bisa mengatasi kelaparan dengan pengetahuannya dan mengalahkan musuh dengan kekuatannya. Dengan bakat yang begitu hebat, kurasa cuma dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Camille Setuju. Anakku hanya memiliki sedikit keberuntungan saja. Musim tanam ini sangat penting. Bagaimana bisa dibandingkan, Yang mulia? Tang Ning punya banyak catatan buruk. Pesta pora, mengejar kesenangan, tidak bisa diandalkan untuk tugas. Hei, masa kamu bicara begitu tentang anak dan tunanganmu? Diamlah. Kalian berdua salah. Putra Tang diberi kepercayaan oleh kaisar, diberi pangkat pejabat tingkat 1.
Sedikit tanggung jawab ini saja. Tidak berani menerima. Apakah tidak mengecewakan niat mulia? Putratang. Kamu adalah orang nomor satu yang paling terkenal di Wu. Kamu harus menjadi teladan bagi semua, bukan? Bagaimana menurutmu, Tuan Tua? Coba main licik ya. Sayangnya, kau salah sasaran. Aku punya kelebihan, Bung. Jawab Yang Mulia. Bukankah hanya tentang penanaman musim semi? Serahkan padaku. Anakku, kau bodoh. Baik, Kau benar-benar punya tekad. Di depan Yang Mulia, tidak ada main-main dalam perkataan. Sudah berjanji. Kalau tidak terlaksana, pengkhianatan terhadap raja. Kalau aku berhasil mencapainya, bagaimana menurutmu? Apa yang akan kau lakukan? Ting, dengar-dengar di rumah Perdana Menteri ada seorang putri yang cantik jelita. Aku sangat ingin mengenalnya. Dengar-dengar di rumah Perdana Menteri ada seorang gadis cantik jelita. Aku sangat ingin mengenalnya. Di saat ini, berpikir untuk bersenang-senang. Tak bisa diharapkan. memang seperti kata orang, dia adalah orang mesum. Kau terlalu jauh. Tidak setuju ya, aku belum memutuskannya, aku berhenti. Dasar anak du. Berani tertarik pada putriku. Tidak takut mati ya? Jika kau bisa melakukan itu, aku akan mengantar putriku langsung ke rumahmu. Baik. Ini adalah sebuah janji. Urusan membajak sawah di musim semi dipercayakan kepada Tang Ning. San Chao. Mentengus. Musim membajak lahan akan segera tiba, dan saya ingin melihat bagaimana Anda akan menanganinya. Pemuda itu bodoh dan sombong. 3 hari kemudian. Tunggu saja sampai mati. Apa keahlianmu menindas anakku? Berani lawan aku 1 lawan 1. Mentengus. Keberanian orang biasa. Apa yang kamu gumamkan? Kamu bodoh, mereka sedebut kamu marah budgetu. Kenapa kamu masih setuju? Benar sekali. Ayah akan pergi memohon kepada Yang Mulia. Walaupun kehilangan gelar bangsawan ini. Tidak bisa setuju dengan hal ini. Tenang saja, aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keyakinan. Omong besar. Kalau kamu benar-benar bisa melakukan, bagaimana kalau menikah dengan? No, itu kamu yang bilang. Kamu tunggu saja, jadi pemanas tempat tidurku. Moment stratégie Tuan, Kintingi Sekali. 3 hari lagi, jika pemuda itu gagal menanam bibit, bahkan ratu tak bisa melindunginya. Dia tetap pemuda yang kurang pengalaman. Hanya punya kekuatan tanpa strategi, tidak bisa mencapai hal besar. Aku. Ingin dia mati. Dia harus mati. Begitu anak itu mati, kita akan berhasil. Untuk berjaga-jaga. Kirim orang untuk mengawasinya dengan ketat. Saya ingin melihat apa rencana bagus yang bisa dia pikirkan dalam 3 hari. Baik. Waktu 3 hari sudah habis. Mengapa putramu tidak terlihat, Tuan? Anakku pasti sedang tertunda. Kenapa kamu panik seperti monyet? Apa yang bisa dia lakukan? Pasti tahu dirinya tidak mampu, tidak berani datang. Hahaha. Musim tanam musim semi ini sangat penting. Tidak bol ada kesalahan. Yang Mulia, Tang Ning melarikan diri karena rasa bersalah. Mohon segera perintahkan untuk menangkapnya. Hukum dengan tegas. Jangan terlalu berlebihan. Yang Mulia, masih terlalu dini untuk mengambil keputusan yang terburu-buru. Sudah. Jangan curiga orang dipilih, yakini orang dipercaya. Menunggu itu tidak apa. Yang Mulia, Menurut sumber yang dapat dipercaya, Tang Ning berdiam di rumah 3 hari, menyantap makanan mewah ikan dan daging. Mereka menikmati kesenangan dan tidak menganggap serius pekerjaan membajak sawah di musim semi. Nah, kalian berdua? Mereka benar-benar mengirim orang untuk memantau rumah besar Duk Jingguo saya. Kami juga mengkhawatirkan keselamatan Pangeran Tang.
Aku tidak pernah menyangka dia sebegitu tidak becusnya. Ah, Yang mulia, Tang Ning menipu kaisar dan mengabaikan wewenang kaisar. Kekurangan moral. Yang mulia Raja mengeluarkan Tang Ning dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Hukuman berat diperlukan. Mohon agar Tang Ning dipenjarakan. Baginda, mohon hukum Tang Ning dengan berat. Penu Kebensian. Pria ini benar-benar tidak berguna. Mungkinkah aku benar-benar mempercayai orang yang salah? Anakku selalu menepati janji. Dia pasti datang. Duk Jingguo, apakah Anda tidak tahu sifat anak Anda? kenapa menipu diri sendiri? Di saat seperti ini, mungkin dia meninggalkan Anda dan kabur. Haha. Siapa bilang aku terlambat? Maaf, Yang Mulia. Datang terlambat. Akhirnya kau datang. Kau masih punya nyali. Apa benda ini? Bisa mengeluarkan suara gemuruh dan membuat debu beterbangan. Benda ini sangat besar, tapi bisa bergerak dengan mudah. Saya juga baru pertama kali melihatnya. Sungguh menakjubkan. Ada catatan dalam buku kuno. Pak Zhuge Liang dulu membuat kayu sapi dan kuda. Namun tidak memerlukan tenaga manusia. Benda ini hanya mengganti kayu dengan besi. Apa yang menjejakkan? Haha. Betul sekali. Ini hanya untuk menakut-nakuti orang. Apakah benar bisa membajak tanah? Meskipun benda ini ajaib, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan tanam musim semi. Tang Ning, apakah kamu punya cara untuk mengatasinya? Benda ini disebut mesin tanam. Tidak bisa dibandingkan dengan sapi mekanik. Hanya butuh satu orang untuk mengendalikannya. Sehari bisa mengolah ribuan MU tanah. Oh, apakah benar begitu? Omong kosong. Mengolah 1000 hektar setiap hari. Jika kamu bisa mengolah 1000, Maka kamu adalah dewa. Berani sembarangan bicara di depan Yang Mulia. Dosamu lebih besar. Sekarang saat ini, masih sempat berbohong. Benar Ning. Hal seperti ini tidak boleh asal bicara. Kalian semua tidak percaya ya baiklah. Akan kutunjukkan. Apa itu kekuatan teknologi? cuma mengulur waktu saja. Baiklah, aku akan mengawasi dia. Ini barang juga tidak berfungsi. Mana mungkin bisa membajak tanah? anak muda, lihat bagaimana kami menyelesaikan ini. Buka mata baik-baik. Uhuk-uhuk. Boka. Berani sekali kamu menjebak saya. Tidak mungkin. Yang Mulia, barang ini benar-benar bisa membajak tanah dengan cepat. Tang Ning, kamu benar-benar tak mengecewakan harapanku. Aku tahu anakku bisa melakukannya, hahaha. Sayal, dari mana dia mendapatkan barang-barang aneh ini? Sekarang kalian harus percaya, kan? Dalam sekejap, bisa membajak 1 hektar tanah subur. 10.000 hektar sehari bukan hayalan. Baik, hebat sekali. Rakyat Wu diselamatkan. Tang Ning telah memberikan jasa besar. Katakan, hadiah apa yang kau inginkan? Yang Mulia, tunggu sebentar. Oh, Perdana Menteri Qin, apa keberatanmu? Ada yang tidak diketahui oleh Yang Mulia. Lahan ini bukan hanya sekadar dibuka, tanpa air, meskipun menanam biji. Ia tidak akan tumbuh dan berkembang. Benar sekali. Berbulan-bulan tidak hujan. Meskipun rakyat menyiram, sungainya juga tidak ada air. Tang Ning, Kalau musim tanam gagal, kamu bisa mati saja. Kalian berdua orang bodoh, bisa kalian pikirkan. Saya tidak menyadarinya. Oh, Tang Ning. Kamu memang punya cara untuk menyelesaikannya. Yang Mulia, jangan khawatir.
Berpikir rumit. Aku tidak percaya kamu bisa menghasilkan air. Yang mulia, hati-hati. Apa yang terjadi di sini? Dunia terbalik, bencana dari Selesai, aku belum ingin mati. Bodoh. Hanya gempa saja. Kenapa tiba-tiba ada gempa? Itu apa? Ada air di sungai. Bagaimana mungkin? Sudah beberapa bulan tidak ada hujan. Bagaimana bisa ada air di sungai? Tuan, Ada masalah besar, jangan panik, bicara. Tuan, ini buruk. Bendungan waduk kita tiba-tiba meledak. Semua air mengalir ke sungai. Kita kehabisan air. Apa? Pasti kamu yang membuat ulah. aduh. Tuan Menteri Qin, Anda begitu mulia. Tahu rakyat tidak punya air bertani. Sampai rela meledakkan bendungan waduk sendiri untuk melepaskan air. Saya kagum. Benar-benar kagum. Tuan perusahaan. Mengapa muntah darah? Jangan khawatir. Jangan mati, hahaha. Kalau Anda mati, saya akan senang tak bisa tidur. Dasar pemuda. Aku bersumpah menjadi musuhmu. Sudah cukup. Tuan Qin tidak sehat. Bantu kembali dan istirahat. Tuan Qin. Jangan lupa putrimu. Cuci bersih lalu bawa ke sini. Ya. Baiklah. Yang lain bubar saja. Tang Ning berbuat jasa besar. Ikut aku ke istana untuk penghargaan. Xiao Shuang. Siap terima konsekuensi. Pulang dan tunggu aku balik. Siap menikah. Yang mulia. Ketemu aku sendirian, jangan-jangan kaisar perempuan ini suka sama aku. Cantik juga sih. Cuma nggak tahu gimana bodinya. Kalau ternyata seperti Hulk Loli, aku nggak bisa terima. Benar-benar berani dan mesum. Bagus ya? Lumayan lah. Bukan maksudnya begitu. Mau nggak? Sentuh sedikit? Hahaha. Bisa nggak? Kaki panjang ini. Kalau pakai stoking height. Bukan cuma tanggung jawab. Bahkan roket pun aku rela bawa. Hehe. Seseorang datang. Ah. Aduh. Aku belum melakukan apa-apa. Yang mulia. Bagaimana bisa seorang kaisar mencoba menjebak saya seperti ini? Mundur. Hehe. Kan saya bilang, Yang Mulia. Saya membantu Anda banyak. Masa Anda akan menghancurkan saya setelah selesai digunakan? Bagaimana kalau kita bahas soal penghargaan saja? Kau berani mengancamku. Itu kejahatan dihukum mati. Berani sekali minta hadiah pada aku. Aku juga belum mendapatkannya. Ingin hadiah? Bukan tidak mungkin. Hari lagi adalah ulang tahunku. Jika kamu bisa memberi hadiah yang memuaskan aku akan penuhi satu permintaanmu. Benarkah? Kata-kata raja tidak main-main. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan kebiri kau. Biar seumur hidup kau bukan pria. SSS. Jahat sekali wanita ini. Bagaimana? Takut ya? Siapa yang takut, Yang Mulia, lebih baik bersiap.
Tunggu saja aku. Cepat pergi. HMPH, pria baik tak berdebat dengan wanita. Pergi kalau mau pergi, Dokter. Ayahku baik-baik saja kan? Nona Qin, jangan khawatir. Tuan Kin hanya terlalu marah. Istirahat beberapa hari akan baik, tidak perlu khawatir. Kau benar-benar mau menyerahkan aku pada anak itu? Anak ini licik. Sering menggagalkan rencana ayah. Tidak bisa dibiarkan tetap ada. Tenang saja, setelah berhasil, ayah tidak akan membuatmu kecewa. Apa yang harus anak lakukan? Ini racun mematikan dari barat, Duan Hunsan. Hanya membutuhkan 1 butir, bisa membuat orang mati tanpa suara. Secara diam-diam. Tidak ada yang bisa melacaknya. Anak pasti tidak akan membuat ayah kecewa. Nafsu bisa jadi malapetaka. Anak muda, hari ini adalah hari kematianmu. Hei Shuang-Shuang. hehehe aku datang. Kamu mau apa? Mau apa lagi? Malam gelap angin kencang, tentu saja melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Hehehe. Ubah dengan cepat. Tidak mungkin. Semuanya milikku sekarang. Kau masih berani membangkang? Aku akan menghukummu sesuai aturan keluarga. Kamu jahat sekali. Bocah nakal. Aku tidak sanggup menghadapimu. Serp. Hahaha. Tidak disangka tubuhnya. Ternyata begitu proporsional. Untung besar nih. Kenapa aku merasa malu? Gimana kalau biar aku lepas? Jangan bergerak. Kalau mau lepas, biar lepas. Yang mulia, Anda ada di sana? Yang mulia, Anda di sana? Astaga, siapa itu? Jika tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, aku pasti akan menghajarmu sampai ibumu pun tak mengenalimu. Yang mulia, di luar ada gadis mengaku putri Perdana Menteri, mencari Anda. Orang tua ini. Gerakannya cukup cepat, ya, tepat sekali. Cepat, panggil dia masuk. Salam, Yang Mulia Putra Mahkota. Cantik. Waduh. Cantik sekali anak berbakti ya. Nenek dijaga dengan baik, haha bagus-bagus. Benar-benar tidak ada pria baik. Yang Mulia. Sudah larut malam. Izinkan saya melayani tidur Anda. Pangeran suka yang spontan seperti ini. Hahaha ayo sayang. Tidak tahu malu, menyebalkan. Pangeran. Dia pergi. Tapi aku tetap di sini kan? Ya. Benar juga, dia tidak akan lari.
Hehe. Cantik. Tunggu sebentar. Pangeran perlu sedikit waktu. Kamu Hehiting. Tidak menyangka, di balik penampilan cantik dan tenang, ternyata hatimu begitu bersemangat, bermain seperti ini. Ah, Hehehe. Kalau kamu enggan melakukannya sendiri, biar aku yang bantu. Awo. Hehehe. ah. Yang Mulia. Izinkan saya menjelaskan. SSST, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Mari kita lihat kejutan apa lagi yang kau sembunyikan. Selesai sudah, aku sudah tamat. Si cantik kecil. Anda sebenarnya. Mereka bahkan menyiapkan minuman tonik untukku. Dia benar-benar sampah Mereka tidak bisa mengenali racun. Aku kaget banget. Sedikit perhatian, tuanku. Silakan minum. Baik. Silakan minum. Asal kamu mati. Keluarga Qin bisa berhasil. Tuanku, kenapa berhenti? Minumlah, setelah itu. Aku akan melayanimu dengan baik. Tubuhku sangat sehat, tak butuh benda ini. Menurutku, lebih baik kamu sendiri yang menikmati. Jangan. Kenapa? Takut minum. Yang Mulia bercanda saja. Tubuhku juga baik. Tak butuh benda ini. HMPH. Baiklah, gak usah minum. Saya juga punya hadiah kecil untukmu, cantik. Hehehe ahehehe. Pangeran, apa Anda lakukan? Aduh. Bukankah kamu suka tantangan? Saya akan membuatmu benar-benar tertantang. Jangan, Pangeran. Jangan. Pangeran. Aku tahu aku Tolong maafkan aku. Aneh. Kenapa lama sekali belum ada kabar? Aduh. Apa yang terjadi? Anak itu sudah mati belum? Laporkan ke Tuan. Dia bukan hanya tidak mati, mereka suruh sampaikan pesan. Bicara. Dia bilang, Nona. Dia sangat puas dengan kecantikan Nona. hanya kali ini pingsan. Orang itu terlalu menghina saya. Kamu. Bawa litai ku sini. Baik. Selamat ulang tahun Yang Mulia. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sehat selalu. Semua menteri, duduklah. Silakan duduk. Yang Mulia. Ini adalah mutiara timur yang bersinar di malam. Saya, Menteri Tua, khusus menemukan ini untuk Yang Mulia. Semoga sehat dan panjang umur. Mutiara sebesar ini sungguh sangat berharga, sangat langka di dunia. Harta langka seperti ini. Hanya ada pada Hanya yang berbakat bisa menunjukkan kemampuan. Perdana Menteri Qin memiliki niat. Aku sangat menyukainya. Yang Mulia. Selamat ulang tahun, Yang Mulia. Seiya Bawakan Lukizan Seribuari Kerajaan Intuk Yang Mulia. Dibuat oleh pelukis agung Wu Daozi. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Yang Mulia. Lukisan ini sangat bagus. Memang pantas disebut karya pelukis agung. Yang Mulia Li, terima kasih atas perhatiannya. Tangerine Tang. Hari ini adalah hari ulang tahun Yang Mulia.
Kalian berdua datang dengan tangan kosong. Jangan-jangan tidak menyiapkan hadiah. Ah, Sebagai bawahan, saat merayakan ulang tahun Kaisar, hanya tahu makan dan minum gratis. Betapa tidak sopannya. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Ini dia. Yang mulia. Ini namanya kue ulang tahun. Di atas Ada 25 lilin. Melambangkan usia yang mulia. Yang mulia bisa membuat permohonan sambil meniup lilin. Menandakan keinginannya bisa terkabul. Ini perayaan ulang tahun yang mulia, dan kamu membawa kue pucat ini, konyol sekali. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Tuan Jingwa. Bagaimana kamu bisa tidak tahu sopan santun? Anak nakal. Setidaknya, Pohon perhiasan emas atau perak akan lebih baik. Kamu bawa kue jelek ini, apa maksudnya? Jangan panik. Pertunjukan terbaik belum dimulai. Pesta agung yang mulia. Tang Ning. Kau berikan hadiah yang begitu sederhana. Jelas tidak menghormati yang mulia. Mohon yang mulia menghukum Tang Ning. kami mendukung. Hadiah mungkin ringan, tapi tulus hati. meski tampak sederhana. Tapi ini niat baik Tang Ning. Lagi pula, Yang Mulia pun tidak mengeluh. Kenapa kalian semua harus cari ribut? Ini pemberian untuk ulang tahun, aku tidak akan menolak. Yang mulia tidak bol. Ini menyangkut reputasi keluarga Karajan. Jika dibiarkan begitu saja, bukankah memberikan contoh buruk bagi generasi mendatang? Bétul. Sebagai pewaris gelar Adipati Jing, tidak bisa memberikan hadiah bagus di pesta ulang tahun yang mulia. Ini jelas-jelas sengaja menghina yang mulia. Harus dihukum berat. Kenapa kalian begitu bergegas? Saya masih punya hadiah besar yang belum saya tunjukkan. Oh, masih ada hadiah besar. Haha. Apakah mungkin? Sekali lagi hanya barang-barang yang tidak berharga. Hahaha, lebih besar lagi. Bisa lebih besar dari permata malam kin? Hahaha. Permata malam ya? Di depan hadiah besar dari pangeran ini, itu cuma sampah. Sombong sekali. Aku memang sombong. Tunggu sampai hadiahku datang. Semua yang duduk di sini harus berlutut memanggilku paman. Tunggu sampai hadiah besarku dikeluarkan, semua yang duduk di sini harus berlutut memanggilku paman. Jika hadiah besar, aku sangat menantikannya. Keluarkan dan lihatlah. Yang mulia, hadiah besar disiapkan untukmu. Adalah bisa membuat dewa-dewa langit merayakan ulang tahunmu. Apa? Bocah tak tahu malu, berani bicara kosong di depan Yang Mulia. Benar-benar konyol. Dengan hanya kamu. Berani bicara sombong, memerintah dewa. Ketidakhormatan kepada langit. Hang. Yang mulia. Tang Ning menipu dan menghina langit. Banyak dosa harus dihukum berat. Mohon dijatuhkan hukuman berat pada Tang Ning. Kamu terlalu banyak minum, ya. Dasar anak nakal, lihat apa yang dilakukan. Hahaha. Yang mulia anak kecil ini mabuk. Sedang membual. Mohon Yang Mulia jangan marah. Yang mulia, aku tidak pernah omong besar. Kalau begitu, aku ingin melihat sendiri. Silakan menuju luar istana. Tang Ning. Hadiah yang kamu bicarakan, mengapa aku tidak melihatnya? Hi. Mengendalikan dewa, sungguh omong kosong. Yang mulia. Anak ini jelas sedang mempermainkanmu. Benar, Yang Mulia tidak perlu peduli. Langsung tangkap saja. Tang Ning. Beri waktu satu dupa, kalau tidak berhasil. Jangan salahkan aku. Tidak berbelas kasih. Tidak butuh waktu satu dupa, sebentar saja. Yang mulia, mundurlah sedikit, aku akan menggunakan sihir. Berlaga alim. Aku tetap di sini.
Ingin melihat bagaimana kau mencari mati. Mantra ini begitu aneh. Benar-benar hanya untuk perhatian. Hahaha. Kurang ajar. Berani kamu sengaja melukai saya. Yang mulia, lihatlah. Indah sekali. Bagaimana mungkin? Anak ini memang punya banyak cara. Untungnya saya masih punya langkah cadangan. Nialam Baraterban. Cahaya merah jambu menyebar. Ini adalah tanda baik bagi negeri kita. Bahkan langit memberi selamat kepada Yang Mulia. Tampaknya Yang Mulia memang benar anak naga. Salam sejahtera Yang Mulia. Salam sejahtera dinasti Wu. Bangsawan, bangun dan masuk ke aula. Terima kasih Yang Mulia. Tang Ning. Hadiahmu sangat disukai. Bicaralah, apa hadiah yang kau ingin? Tunggu sebentar, Yang Mulia. Saya memiliki satu hal besar. Ingin memberitahu semuanya. Oh, Apa itu? Yang Mulia, saya telah menemukan putra mendiang kaisar. Menurut tradisi leluhur negara ini, tahta hanya bisa diwarisi oleh putra mahkota kerajaan. Mohon Yang Mulia turun tahta dan kembalikan kekuasaan. Meninggalkan. Ayah punya seorang putri, aku. Dari mana datangnya seorang putra? Apa kamu main-main denganku? Hahaha, anak ini adalah putra rahasia yang lahir saat mendiang raja menyamar. dilahirkan di kalangan rakyat jelata. Yang Mulia tentu tidak tahu tentang ini. Aku ingat tidak ada catatan sejarah bahwa sang ratu memiliki saudara laki-laki. Saat mendiang kaisar memerintah, dinasti Wu makmur. Namun setelah Yang Mulia naik tahta, mendadak terjadi kekeringan bertahun-tahun. Itu menunjukkan Yang Mulia tidak layak memerintah. Sekarang putra dari kaisar yang telah pergi telah kembali, kami minta Yang Mulia turun tahta. Yang Mulia Sebage Wanita Memegang Takta Bezar. Itula Sebab Tronura Langimara. Meunier Babkan Benkana Sebage Ukuman. Kami berharap Yang Mulia, demi negara besar Wu ini, mengundurkan diri demi orang yang Kurang ajar. Kalian sebagai menteri berani mengancam raja. Ingin matikah? Qin, raja percaya kepadamu, tak disangka kau berani menggulingkan raja. Benar-benar tindakan yang tidak bertanggung. Kurang ajar. Apa kalian ingin memberontak? Haha. Yang Mulia, hamba hanya berpikir untuk kebaikan negara. Apakah Yang Mulia benar-benar akan mengabaikan kelangsungan dinasti Wu demi kepentingan pribadi? Setelah ratu turun tahta, Dukung Wu Ming naik, seluruh dinasti Wu akan mengikuti perkataanku. jangan ngomong-omong kosong. Kamu. Hujan turun atau tidak? Apa hubungannya dengan Yang Mulia? Jika kalian mau memberontak, langsung saja katakan. Kenapa harus cari alasan? Kurang ajar. Ini urusan besar negara. Kamu tidak berhak ikut bicara. Aduh. Aku diangkat langsung oleh Yang Mulia sebagai Jenderal Besar Tianqi. pangkat setingkat 1. Kamu hanya menteri tingkat 2. Berani menggonggong di wajahku? Mau cari masalah? Mau cari masalah? Pemuda, kamu terlalu kasar. Anak bodoh. Belum paham situasi? Kalian tahu. Sekarang kalian seperti belalang di musim gugur, tidak bisa melompat lama lagi.
Hari ini saya ada di sini. Saya ingin melihat siapa yang berani memaksa turun tahta. Mereka tidak berani. Lalu bagaimana dengan kita? Ayah. Siapa orang tua? Begitu sombong, SST. Ning, jangan bicara sembarangan. 5 orang ini adalah pangeran tua penjaga negara, mereka adalah tokoh senior di era kaisar sebelumnya. Bahkan Yang Mulia menghormati mereka. Paman Wang berlima, kenapa kalian datang? Kembalinya anak mendiang kaisar melibatkan legitimasi kerajaan Wu. Kami tentu tak bisa absen, tahta adalah fondasi negara, sejak dulu. Ayah meninggal, pria diwarisi, bukan wanita. Yang Mulia jangan sampai tersesat. Apakah paman ingin memaksa saya turun tahta? Kamu hanyalah seorang wanita. Menggantikan tahta sudah melanggar tradisi leluhur. Tuhan hanya memberimu kesempatan untuk memperbaiki. Yang Mulia. Sebagai raja, Anda selalu melindungi Tang Ning yang manja ini. Membuat hukum negara tak dihormati, membuat pejabat kehilangan kepercayaan dan hati. Apa masih Anda punya wajah untuk menjadi... Kamu, Karena kemampuan dan pandangan jauh Yang Mulia. Kamu mau dipilih? Pengkhianat yang serakah. Sudah di ujung tanduk masih berani sombong. Qin. Coba sentuh putraku, satu helai pun. Tang Guego. Ada beberapa pangeran di sini. Jangan berlaku kasar. Tang Guego. Karena kau sudah berkontribusi banyak untuk dinasti Wu, aku beri kau kesempatan. Biarkan anakmu berlutut dan minta maaf pada Perdana Menteri Qin. Perselisihan masa lalu dihapus. Tang Ning. Sudah dengar? Segera berlutut dan minta maaf kepada Perdana Menteri. Berlutut dan minta maaf, maka saya akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, Hari ini adalah akhir dari hidupmu dan ayahmu. kurang ajar. Benarkah menganggap saya tidak ada? Menyuruhku berlutut? Kalian berani? Sebagai bawahan, seharusnya kalian membantu menjaga negeri ini. Tapi kalian semua berulang kali mencoba mencopot kaisar. Anjing peliharaan tahu melindungi tuannya. Pelihara kalian guna apa? Lebih baik pelihara anjing. Anak Kessil Berani Manginakami, Tidak Pantaidup. Hei, Di istana ini mana boleh kamu sembarangan. Cukup. Di istanaku bunuh pejabatku. Mengira aku lemah dan mudah ditipu? Bajinda Lima Dan Tidak Mampu. Melindungi pengkhianat. Harap Para Panjaran. Memperbaiki keadaan, menggulingkan kaisar, mengangkat penguasa baru. Mohon pangeran menggulingkan kaisar, mengangkat penguasa baru, mohon pangeran menggulingkan kaisar, mengangkat penguasa baru. Kalian, Karena Yang Mulia tidak ingin berbuat hormat. Jangan salahkan kami yang tidak sopan. lindungi Yang Mulia. Saya mengikuti wasiat ayah, mewarisi kerajaan Wu. Aku tidak akan turun tahta. Orang datang. Para paman raja tua dan bingung, bawa kembali untuk istirahat. Marie Kitalia Siapa Berani. Dianugerahkan emas oleh raja sebelumnya. Dukung dinasti Wu untuk melindungi rakyat. Raja yang salah harus diserang. Pejabat jahat harus dihukum. HM Ting Ham. Tongkat naga dari raja sebelumnya. Ingat amanat di masa genting. Setia mengawal kerajaan. Tak biarkan pengkhianat beraksi. Pecot anugerah raja terdahulu. Daulu Menopan Separu Langi. Di antara bala tentara aku melindungi raja. Menjamin kejayaan dinasti selamanya. Raja dahulu menganugerahi palu emas. 5 warna ungu 1000 kali ditempa. Bila Raja Salah Aramemeranta. Tidak akan berbelas kasihan di bawah tekanan berat. Ham. Tongkat naga ini juga hadiah dari mendiang kaisar.
bisa untuk menghukum pejabat jahat dan raja bodoh. Semoga Yang Mulia tidak keras kepala. Calotidac, Jangan Salakan Kami Membrontac. Yang Mulia jangan keras kepala. Silakan turun tahta dan kembali ke istana. Mohon Yang Mulia segera turun tahta. Gila sekali. Bajingan tua yang sombong. Mau paksa mundur. Harus tanya aku dulu, setuju tidak? Pedang pemberian raja, siapa berani datang mencari mati? Pedang pemberian raja, siapa berani datang mencari mati? Ini ternyata pedang naga. Benar, ini adalah pedang naga pemberian raja, khusus untuk membunuh yang tua sombong. Pengkhianat yang menipu raja. Pedang yang aneh ini, bahkan aku baru pertama kali melihatnya. Kapan dikasih ke orang ini? HM. Pedang ini sangat aneh di dunia. Belum pernah lihat. Namanya pedang, tapi tidak ada mata pisau. Lihat tajamnya, seperti gergaji kayu. Apa kamu mau jadi tukang kayu? Hahaha, kamu tidak tahu apa-apa. Pedang naga ini, sentuh maka mati. Bagaimana orang biasa tahu kekuatannya yang ajaib? HMPH, cari perhatian. Bahwa gergaji besi rusak berani menghadang kami, benar-benar tidak tahu diri. Berani mencoba pedang ini? Kamu berani menantang saya. Hahaha Ning, jangan gegabah. Dulu mereka berlima berperang bersama Kaisar, mencapai prestasi besar. Mereka punya kemampuan bertarung tinggi, dan senjata sakral dari Kaisar. Jangan gegabah. Ja. Tang Ning, jangan nekat, segera mundur. Sekarang mau mundur. Terlambat, bocah. Berani-beraninya menantang saya. Kalau tidak kubunuh, bagaimana harga diri saya? Tang Ning milikku, siapa berani menyentuhnya? Wah, Yang Mulia sulit lindungi diri sendiri. Jadi buat apa repot-repot? Orang yang ingin kubunuh, tak ada yang bisa cegah. Anak muda, segera berlutut dan bunuh diri. Aku masih bisa tinggalkan tubuhmu utuh. Mau bunuh anakku? Lewati tubuhku dulu. Yang Mulia. Jangan khawatir, orang tua. Mau mengganggu saya? Mereka belum layak. Mendekatial. Sombong sekali. Hari ini aku akan menyelesaikanmu. Apa? Hei, kalian kan merasa hebat, berani jangan lari dong. HMPH. Ah, jangan mendekat. Jangan kejar aku. Kalau kalian tidak, Aku juga tidak akan mengejar. Haha. Huhuhu. Yang Mulia, kami adalah paman raja Anda. Apakah Anda benar-benar akan melihat anak ini membunuh kami? Adieu.
Orang tua licik, pedang pembunuh nagaku ini. Apakah cukup tajam? Bocah keterlaluan. Ah, Aku suka sikapmu yang tidak suka padaku tapi tidak bisa mengalahkanku. Berani jangan penakut. Mon Paduka, Biarkan Pemuda Iniber Anti-Bertindak. Sudah cukup, Tang Ning. Sudahi saja. Sampai saat ini, apa kalian masih tidak mau mengaku salah? Paduka. Beberapa pangeran juga berusaha demi negara. Apa salah mereka? Orang tua, kau juga mau mencoba pedang ini? Orang Khazar. Hanya bisa teriak membunuh Hakem. Saya enggan memperhatikannya Hakem. Yang mulia, anak almarhum kaisar telah kembali. Ini adalah fakta yang sudah ditetapkan. Jika yang mulia tidak mau turun tahta, meskipun kami setuju, orang-orang di bawah langit tidak akan setuju. Mulia bersikeras merebut tahta, tidakkah takut namanya akan tercatat dalam sejarah dengan aib? Kalian lancang. Karena kalian bilang anak almarhum kaisar. Di mana dia? Biarkan semua lihat. Hang. Anak almarhum kaisar ada di luar aula. Yang mulia, sekali lihat langsung tahu. Yang mulia, ini peninggalan ibuku. Katanya ini milik ayahku. Ternyata benar-benar milik mendiang raja yang dulu selalu dibawa. Sudah terbukti. Mengapa yang mulia belum turun tahta? Apakah anak ini darah daging ayah yang ditinggalkan di luar? Lelucon, hanya dengan melihat satu giok bisa memastikan dia adalah anak mendiang kaisar. Kalau aku pakai baju ayahmu. Aku ini bapak kamu. Dasar bocah, terlalu berlebihan. Benar? Dulu kaisar memberi benda kesayangannya kepada menteri. Bukankah itu hal yang wajar? Sekarang hanya sepotong giok kecil. Tidak cukup membuktikan dia anak mendiang kaisar. Garis keturunan kerajaan tak boleh kabur. Kewibawaan kerajaan tak boleh dinodai. Punya bukti lain? Hang. Tentu saja. Yang mulia dan anak ini tes darah. Mereka sudah siap. Kerajaanmu yang telah kutumbuhkan dengan usaha. Harus diserahkan pada orang lain? Baiklah. Ayo kita tes. Tang Ning apa yang kau lakukan? Yang mulia, tenanglah. Dengan aku di sini, tidak akan ada masalah. Dari mana anak mendapatkan keberanian? Paka Rencana Teleboker? Bukannya mau tes darah? Kenapa masih bengong? Cepat lakukan. Sejarah tidak mencatat bahwa sang ratu memiliki adik. Pasti ini ulah orang tua itu. Tidak mungkin. Rencana hanya diketahui oleh Litai. Anak ini pasti hanya pura-pura. Biarkan kamu bersenang-senang sebentar, tunggu sampai sang ratu melepaskan tahta. Hari matimu sudah tiba. Masuk. Wu Zhao obat ini. Khusus dibuat untukmu. Hari ini tahta ini milikku. Yang mulia, Giliranmu. Tunggu sebentar. Apa yang kau mau lakukan lagi? Aku mencurigai. Dia adalah ayahmu. Kau. Ingin kaisar periksa? Periksalah kalian dulu. Kau. Usiaku lebih tua 2 kali dari dia. Kau hanya bikin masalah. Aduh. Belum tentu sih. ini benar nggak ya? Cek aja biar tahu. Kamu. Kenapa? Gak berani ya? Biar aku bantu. Lepaskan aku. Tang Ning. Kamu kelewatan, nggak boleh dengan Perdana Menteri. Kalau kamu berani ngomong lagi, urus sekalian. Tang Ning. Berbuatlah tanpa melangkahi batas agar masa depan bisa bertemu. Hei, aku ini. Paling suka menyelesaikan masalah sampai tuntas. Ayah. Uhuk.
Ayo, semua lihatlah. Ternyata benar-benar menyatu. Orang tua ini, Mainmu banyak tipu dayanya. Coba ceritain. Kalian berdua sebenarnya siapa ya siapa? Tidak mungkin salah, kan? Jangan hina aku. Ha? Pasti ada yang salah dengan air ini. Ya, kamu benar. Air ini ada masalah. Air dicampur tawas. Jika diteteskan darah babi, darah akan menyatu. Tidak salah, kan? Sialan. Bagaimana anak ini bisa tahu? Berani sekali. Berani merancang menjebak saya. Yang mulia, Hamba tidak bersalah. Qin Huizi beraninya. HM. Orang ini sangat berani. Menipu dan ingin mencelakakan Yang Mulia. Pasti akan dipenggal. cepat sekali membunuhnya, sayangnya masih ada satu orang di tempat kejadian. Di hadapan istana, mana boleh kamu bertindak lancang? Yang mulia, Karena Perdana Menteri memaksa, jika tidak setuju, dia akan membunuh keluarga saya. Saya dipaksa, Yang Mulia, ampunilah saya. Qin Huizi. Punya sesuatu untuk dikatakan? Yang Mulia, orang ini jelas memiliki niat jahat. HMPH. Mendakwa dan mencemarkan nama baik saya. Percaya? Semua bukti ada, tetap berdalih. Datang ke sini. Bawa Qin Huizi pergi ke penjara. Tunggu. Aku lihat siapa yang HMPH. Yang Mulia ingin membunuhku. Harus mendengarkan apakah pejabat setuju atau tidak. Yang Mulia, Perdana Menteri Qin, pemimpin keluarga dan pejabat, tidak bisa dipenjara langsung. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan kembali. Beraninya kau merencanakan pemberontakan? Siapa berani menghentikan kami? Kami akan menjatuhkanmu. Wu Zhao, kau pasti akan membayar harga atas apa yang kau lakukan hari ini. Takeaki. Kamu pasti akan menanggung akibat dari apa yang kamu lakukan hari ini. Beraninya kau mengancamku. Menteri pemberontak. Mereka semua harus dibunuh. Yang Mulia, Kami juga tertipu oleh orang ini. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup sulit. Gelar kalian dicabut, dipenjara di klan, menikmati sisa hidup. Ada keberatan? Kami menerima perintah. Gaji dipotong 3 tahun, pulang refleksi. Camille menerima perinta. terima kasih, Yang Mulia. Bubarlah. Tinggal, Tang Ning, ada yang ingin kutanyai. pergi. Aku akan menunggumu di luar istana. Kamu tampil sangat baik hari ini. Saat aku sampai di rumah, aku akan memberimu imbalan yang layak. Hei hei. Mengapa tidak ada jiwa di istana ini? Di mana saya harus menemukannya? Astaga, itu membuatku takut setengah mati. Bunuh dia lalu tangkap permaisuri hidup-hidup. Membantu. Ada pembunuh. Istana ini juga tidak aman. Harusnya aku bawa armorku. Sebaiknya aku cepat cari tempat sembunyi. Wow. Siapa? Siapa?
Tanganmu mau kemana tuh? Baginda. Kalau aku bilang salah paham, kamu percaya? Berani sekali. Masuk istana pribadiku. Rencanakan yang buruk padaku. Panggil, SSST, jangan ribut, jangan ribut. kurang ajar. Kau mau apa? Nona, kumohon jangan bikin onar, ada pembunuh bayaran di luar, mereka mengejar kita. Alasan yang sangat dibuat-buat, kau kira aku akan percaya? Ya, Aku ingin tidur denganmu. kamu. Salah bicara? Maksudku aku suka kamu, tapi aku belum seburuk itu. Di luar ada pembunuh bayaran. Mereka mau membunuh kamu. Aku suka kamu, tapi aku belum seburuk itu. Di luar ada pembunuh bayaran. Mereka mau membunuh kita berdua. Kamu. Di mana dia? Cepat cari. SST. Sekarang kamu percayakan. Aku akan cari cara. Jangan berteriak. MMM. Apa yang kamu bawa di sakumu? Warisan keluarga. Memalukan sekali. Apa yang bisa aku lakukan, sudah dari lahir. Kamu bilang, Ada suara di sini. masuk dan cari. Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Peu m'importe YE. Kedatanganmu sangat tepat waktu. Aku segera datang mendengar ada pembunuh. Yang Mulia, senang Anda baik-baik saja. Yang Mulia, Tang Ning tidak bersamamu? Aku tidak melihatnya. Cepat cari tahu. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di dapik? Ya ampun. Hampir membuatku gila. Kali ini kamu tidak sengaja. Aku tak menyalahkanmu lagi. Pembunuh dieliminasi, cepat pergi. Aku tak akan pergi. Apa yang mau kamu lakukan lagi? Sedang apa itu? Yang Mulia, apa lupa janji kita? Tidak boleh, hei. Kamu seorang kaisar. Kenapa omongannya tidak bisa dipercaya? Lagi pula, kamu ingin kuda berlari, tapi tak beri makan kuda. Kalau begitu, aku tak mau kerja lagi. Orang ini keras kepala. Kemampuannya luar biasa. Bahkan Qin Hui bukan tandingannya, jangan biarkan dia lolos. Aku tak pernah tidak menepati janji. Cepatlah. Aku anggap dijilat anjing. Aku datang sekarang. Apa yang kau pegang itu? Paduka, bajumu basah semua. Biar aku bantu lepas. Tuan Perdana Menteri, rencana gagal. Tak disangka. Kaisar wanita ini benar-benar tangguh. Sekarang kita harus bagaimana? Kalau kamu selesai, kita para keluarga besar juga kena imbas. Pikirkan cara membantu kita. Kenapa panik? Pergi dan kirim sisirang beri tahu kerjaan Baiwe. Minta mereka menyerang Wu Shao. Jika berhasil, saya bisa beri setengah kekaisaran sebagai imbalan. Tapi Tang Ning punya baju zirah yang aneh. Menurutmu Bai Yue bisa mengalahkan dia? Meskipun barang ini hebat, tapi hanya ada satu. Tentara Bai Yue punya banyak prajurit. Meskipun mengandalkan ketahanan, itu bisa membuatnya kalah. Baik. Aku akan segera melakukannya. Wu Shao. Kau yang memaksa orang tua ini melakukan ini. Tang Ning, beraninya kau berani melawanku. Apakah kamu sedang tidak bahagia sekarang? Kamu tidak seperti ini tadi malam. Diam. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? UPS.
Karena sudah terlanjur dilakukan. 1 hari sebagai suami istri setara dengan 100 hari. Apakah kamu bersedia membunuhku? Anda berani mengucapkan sepatah kata tentang ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Jangan marah lagi. Sekarang tidak ada orang. Cepat pergi. Aku menunggumu di istana. Kamu kemana semalam? Semalam. Bukankah ada penyerang kemarin malam? Aku cari tempat. Sembunyi dan tertidur. Benarkah? Tentu saja. Saya tidak bisa bohong padamu. Hidup yang mulia, panjang umur. Terima kasih, Yang Mulia. Pembunuhan semalam semuanya tindakan Perdana Menteri, para pembunuh. Pembunuh bayaran. Berani sekali. Berani melawan raja. Pengawal, bawa Qin Hui ke sini. Qin Hui, apakah kamu tahu salahmu? Hamba Sisha. Selalu demi negara, apa salahnya? Masih berani membela diri. Kau ingin berkuasa, gagal membunuh raja. Benar-benar jahat. Tangkap dia, hukum seketika untuk menjadi contoh. Lapor. Pasukan Bayu menyerang kota Yang Mulia. Apa? Yang Mulia, bebaskan saya sekarang. Masih sempat. Hanya saya yang bisa berunding dengan Raja Baiyu. Untuk menyelamatkan dinasti Wu. Jika tidak, meski membunuh saya, dinasti Wu tetap tidak bisa diselamatkan. Yang Mulia, sekarang hanya Perdana Menteri yang bisa menyelamatkan kita. Jangan karena emosi sesaat. Abaikan keselamatan dinasti Wu, tolong Yang Mulia demi dinasti Wu, ampuni Perdana Menteri. Kalian benar-benar tak tahu malu. Tang Ning, apakah punya rencana? Hanya barbar tidak penting, tak perlu rencana. Cukup angkat tangan untuk menaklukkan. Anak bodoh. Kau pikir dengan senjata hebat bisa tak terkalahkan di dunia? Tang Ning, kalau tidak mengerti jangan asal bicara. Tentara Baiyu ada 500.000. Bisa menenggelamkan. Apa yang kupake un truc melawan? Hei, Ning, kamu tidak mengerti militer. Jangan impulsif, biar ayah saja. Yang Mulia, saya bersedia jadi panglima. Berkorban demi pertahanan negara. Saya siap menerima perintah. Hahaha. Bahkan seluruh kekuatan militer Wu tidak dapat menahan pasukan Baiyu. Kekuatan militer di ibu kota kurang dari 50.000. Apakah kalian berdua pikir bisa menahan mereka? Seperti mimpi orang bodoh. Yang Mulia, lebih baik segera meminta Perdana Menteri untuk bernegosiasi. Hanya dengan cara ini ada harapan. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan kembali. Yang Mulia. Pasukan besar Baiyu sudah hampir tiba di depan kota dan siap menyerang kapan saja. Yang Mulia, jika Anda meminta orang tua ini bernegosiasi, masih bisa menyelamatkan dinasti Wu dan nyawa semua orang. Sialan. Kenapa bisa begini? Dasar orang tua. Pejabat dinasti Wu bersekongkol dengan barbar. Kamu masih merasa bangga. Dasar anak nakal. Kamu berulang kali menggagalkan rencanaku. Saat pasukan Baiyue menembus gerbang, aku akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikuburkan. Kamu pikir dengan bersekutu Baiyue, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Sekarang hanya aku yang bisa membuat Baiyue mundur. Jika kau punya kemampuan, bunuhlah aku. Berani gak? Hahaha. Tang Ning, kamu mau mencelakakan semua orang, mencelakakan dinasti Wu? Tang Ning, jangan gegabah. HMPH. Sekarang berlututlah dan mohon padaku.
Aku masih bisa menyelamatkan kalian. Hahaha. Jika begitu, Akan kutunjukkan padamu. tentang pasukan besar Bai Yue yang tak terkalahkan di matamu. Di mata pangeran ini hanyalah sampah. Yang mulia, Saya minta izin untuk menjamin akan memusnahkan semua musuh yang datang. Jika begitu, aku akan mempercayaimu kali ini. Diizinkan. Benar-benar seperti singa raja. Lihat saja auranya. Menyengat hati dan jiwa, HM. Siapa yang bisa mengalahkannya? Yang mulia. Anda tidak benar-benar percaya omong kosong anak ini, kan? Utus Perdana Menteri untuk berunding, masih ada waktu. Kalau tidak, jika perompeka. Dao pasti akan kalah. Mohon pertimbangkan lagi, Yang Mulia. Mereka sudah berpikir untuk menyerah bahkan sebelum perang dimulai. Tidak bisakah kalian bersikap tegas? Kalian yang di bawah, dengarkan baik-baik. Anda dikelilingi. Letakkan senjata kalian dan menyerahlah segera. Pangeran ini akan menyelamatkan nyawa anjing Anda. Yang mulia. Inilah anak yang membunuh pangeran ketiga. 100 Raja Agung telah mengepung kota. Berani Wuchao biasa, yang memperlakukan rakyatnya seperti sampah, memprovokasi aku? Kau memang pantas mendapatkannya, nak. Patahkan satu kaki saya. Nanti ketika kota jatuh. Akan kubua konkur berkeping keping. Pasukan Bayu Sangat Tangguh, kau malah membuat mereka marah. Benar-benar cari mati. Diamlah kau. Kalau terus bicara, aku duluan menyerangmu. Tidak mau menyerah, maka siap mati dulu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Benar-benar konyol. Kamu nggak serius kan? Mau pakai benda aneh ini lawan pasukan jutaan ini? Ning Er, kapan sih ini? Jangan bercanda lagi. Kalau kamu pakai baju zirah anehmu, bisa bertahan sebentar. Apa yang dilakukan dengan barang rusak ini? Ini jaminan yang kamu berikan untukku? Tenang saja, Paduka, benda ini hebat sekali. Bisa mengalahkan musuh dari jarak jauh. Bidik mana, tembak mana. Mau siapapun mati, dia pasti mati. Humph. Mencari perhatian. Hahaha. Nah, kalau aku jadi kamu. Berlutu dan Minta Maaf pada Perdana Menteri. Maka, Perdana Menteri bisa bicara baik-baik tentang kamu pada Bai Yue, dan dapat menyelamatkan hidupmu. Tenang saja. Nanti meskipun kalian berlutut meminta aku tidak akan memberi kalian kesempatan. Dengarkan baik-baik, semuanya di bawah. Aku akan memberimu 10 tarikan napas. Mundur atau mati. Menghadapi kematian, berani keras kepala. Kakek, aku di sini. Ayo bunuh aku. Ah. Saya belum pernah mendengar permintaan tidak masuk akal. Karena kau sedang mencari kematian. Saya akan mengabulkan permintaan Anda. Kalau begitu, saya, Tuan Muda, akan mengabulkan permintaan Anda. Tombak itu menyerang seperti naga. Ini. Bagaimana bisa? Sialan, bocah ini mendapat hal aneh dan kuat, dia bisa sejauh ribuan mil. Mengambil kepala seseorang. Luar biasa. Senjata sehebat ini, aku seumur hidup belum pernah melihatnya. Orang ini punya cara. Siapa yang ingin mencari mati? Maju sini. Cepat, lindungi Tuan. Raja jangan takut. Dia hanya punya satu senjata, pasukan di kota sekarang lemah, pasti kalah dengan mudah. Raja segera perintahkan serangan ke kota. Qin Huizi, apa yang kamu lakukan? Berani berkhianat secara terbuka. Yang Mulia sangat menyukai anak ini. Menyebabkan dinasti Wu hampir runtuh, saya sebagai pejabat tua ini melakukan ini demi menyelamatkan negara. Benar, dia sendiri yang cari masalah. Biarkan dia berlutut dan minta ampun. Baru bisa dimaafkan satu kematian. Kalau tidak, semua akan mati. Pengkhianat seperti kalian pantas mati. Tang Ning, Serahkan masa depan dinasti Wu padamu. jangan buat aku kecewa.
Yang mulia, tenang saja, serahkan padaku. Sialan rakyat dinasti Wu, membunuh jenderal kita. Se rend. Hahaha. Bai Yue mulai menyerang. Sekarang kalian menyesal, terlambat. Betul, kalian cari masalah. Tang Ning, cepat pikirkan cara. Cepat pikirkan cara. Ininya, Kalau sudah siap, tunjukkanlah. jangan ditunda. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Kalau tidak bisa, biar saya saja. Bahkan jika harus mati, akan membela raja sampai akhir. Pria tidak boleh mengatakan tidak bisa. Panah menembus awan. Pasukan besar datang menyambut. Lihat cepat lihat. Ada sesuatu jatuh dari langit. Apa ini? Sangat besar. Tang Ning, semua ini kamu yang bikin. Siapa lagi yang bisa kalau bukan aku? Ini sebenarnya benda apa sih? Perdana Menteri. Jangan-jangan anak ini benar-benar dewa. Aduh. Aku rasa kamu ini bodoh yang dikirim sama monyet. Mana ada dewa? Jelas anak ini yang Sedang berpura-pura jadi dewa. raja. Ini semua ulah anak itu. Jangan sampai tertipu. Cepat serang aja. Baiklah. Berani Beranignac aux mains d'Angan Raja. Setelah aku balas dendam. Akana Kukulitiko. Jangan bergerak. Se rend. Kupikir kau panggil bala bantuan, ternyata cuma anjing besi. Hahaha. Kupikir bocah ini begitu takutnya cuma bawa anjing besi buat hadang pasukan besar Bai Yue. Haha. Tang Ning, apakah ini bisa menahan? Kenapa kalian buru-buru? Aksi seru masih di depan. Mari. Biarkan orang-orang ini coba. Apa itu serangan era baru? 1. APA? Senjata macam apa ini? Begitu menakutkan. 500.000 tentara Bai Yue langsung dihancurkan setengahnya. Sungguh tidak terbayangkan. Saya sudah bertempur seumur hidup, belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti ini. Bagus. Sangat bagus. Perang ini kerajaan kita pasti menang. Perdana Menteri, ini bagaimana baiknya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pasti tidak mungkin. Pasukan saya tak terkalahkan. Kalah dari sekumpulan anjing besi. Seya tidak percaya. Kaum barbar berani melawan wilayah kita. Saya akan memusnahkan kalian. Untuk menghindari masalah di masa depan. Aya. Raja Bayu telah Mati. Adu. Habis sudah. semuanya kacau balau. Akhir hidupku. Katakan, bagaimana kalian ingin mati? Tang Ning, beri aku kesempatan hidup. Aku bersumpah akan setia padamu. Semua keluarga bangsawan akan menuruti perintahmu. Kau akan jadi pemimpin semua keluarga bangsawan. Semua kekuasaan Wu Chao. Hanya kamu yang paling kuat. Ya. Kita semua bergantung padamu. Apa yang kamu bicarakan? Jika tunduk, tunduk pada kaisar bijaksana dan kuat. Yang mulia. Apa saya benar? Kamu tahu betul. Bawa orang-orang kemari. Qin Huizi dan Li Tai merebut kekuasaan, berkhianat kepada negara. Kejahatan besar. Eksekusi 3 orang di tempat. Yang benar saja jangan. Jangan. Aduh. HMPH. Kalian, ada yang keberatan?
Tuanku bijak. Tang Ning, kau telah membuat prestasi luar biasa. Aku akan mengangkatmu sebagai suami kaisar mulai sekarang. Bersama denganku. Memimpin kekaisaran Wu Chao ini. Apa kau mau? Anak nakal, cepat setuju. Aku. Bagaimana dengan Tang Ning? Bagaimana kalau? Tidak bisa, tidak bisa. Kamu hanya bisa pilih satu. Hanya anak-anak yang memilih. Aku mau semuanya hehe. Malam ini kita bertiga main poker ya.